Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Tarjamah. Di sini kami akan mempresentasikan judul yang kedua sampai judul yang keenam. Sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Febriana Hulwatul Imania dengan NIM 2101012257. Dan yang kedua ada Vivin Pines dengan NIM 2101012254. Berikut adalah pembahasan. Az-Zahratu, bunga. Ba'atha, menitipkan. A'jaba, heran. Zalika, itu. Hamra'u, merah. Nadhara, melihat. Al-mi'adu, waktu yang ditentukan. Berikut adalah ceritanya. Bunga, Ali memiliki saudara seorang musafir. Dia menitipkan untuk Ali sebuah pohon yang daunnya sudah layu. Lalu Ali mengambilnya dan menyiramnya setiap hari, sehingga hijau batangnya. Dan tumbuh pada pohon tersebut daun kecil yang berwarna hijau. Maka sangat senanglah Ali dengan hidupnya pohon tersebut. Dan dia meletakkan pohon tersebut di bawah sinar matahari. Dan setelah itu muncullah pada pohon itu bunga warna merah. Dan daunnya yang baru muncul warna hijau. Dan setelah sehari mekarlah bunga mawar itu. Dan muncul juga di samping mawar itu mawar yang lain yang kecil. Kemudian Ali mengambil pohon tersebut dan memperlihatkan kepada ayahnya. Kemudian heranlah si ayah kepada Ali dan berkata, "Wahai Ali, ini pohon kelak akan menjadi besar." Dan muncul pada pohon tersebut bunga mawar yang sangat banyak. Jika kamu siram pohon ini setiap hari dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah kalbi, anjingku. Arjulun, kaki-kaki. Ja'a, datang. Ro'a, melihat. Waroi, di belakangku. Kubun, gelas. Daiman, selalu. Ta'awwada, terbiasa. Wado'a, meletakkan. Zailun, ekor. A'da'un, musuh. Famun, mulut. Khubazun, roti. Berikut adalah ceritanya. Anjingku, apakah kamu pernah melihat anjingku? Dia lembut dan bagus, warnanya putih dan rambutnya panjang, dan kaki-kakinya juga panjang dan kepalanya besar. Dia berjalan di belakangku selalu, dan ketika aku duduk, dia bermain bersamaku. Dan apabila dia lapar, dia letakkan tangannya di atas kakiku dan membuka mulutnya yang besar. Lalu aku datangkan untuknya dengan sepotong roti dan segelas susu. Kemudian dia pun menggerakkan ekornya dan memakannya. Dan apabila dia melihat makanan lainnya, dia tidak berani mendekatinya, karena dia sudah terbiasa untuk tidak memakannya kecuali dari tanganku. Dan anjingku itu bersahabat dengan kucing kami yang besar. Dia bermain bersama kucing itu, dan kucing itu juga bermain bersamanya. Meskipun katanya anjing dan kucing itu bermusuhan. Dan dia, si anjing, mengikuti ayahku apabila ayahku keluar untuk berburu, karena anjing itu adalah anjing buruan. Yang ketiga adalah as-sauru, sapi jantan. Saurun, sapi jantan. Az-zillu, bayang-bayang. Tarfa'u, mengangkat. Al-abaru, sumur. Irwa'un, menyirami. Darsun, menggilas. Ajalatun, gerobak barang. As-saqilatu, berat. Silsilatun, tulang. Barizatun, menonjol. Nastarihu, nyaman. Berikut adalah ceritanya. Sapi jantan. Saya melihat 2 ekor sapi jantan pada gambar ini. Sapi jantan di negeri kita berputar-putar di tempat air atau di pesiraman, yang mana sapi itu akan mengangkat air dari parit-parit dan sumur-sumur untuk menyirami tanaman. Dan sapi ini akan berputar-putar seperti itu dengan alat bajak untuk menggilas tanah yang keras. Dan sapi jantan juga digunakan untuk menggiling di tempat penggilingan.
Dan demikianlah juga sapi jantan itu digunakan untuk menarik gerobak-gerobak bawaan atau gerobak-gerobak barang yang berat. Dan sapi jantan bermanfaat sekali, dan kita tidak bisa menaikinya seperti kita menaiki kuda atau keledai, karena tulang punggungnya yang menonjol. Maka kita tidak bisa nyaman duduknya saat kita menaikinya. Adalah al-hariku kebakaran, dolamun gelap, sutun suara, al-khafiru tukang ronda, surohun teriakan, al-khariju luar, atolun menengok, wajada terjadi, nada memanggil, wasotun tengah-tengah, madaha memuji, murfatun ruangan. Berikut adalah terjemahan ceritanya. Ada Muhammad sedang tidur di kasurnya dan jam menunjukkan pukul 10 dan malam begitu pekat dan dingin dan dunia pun tenang, sudah tidak ada lagi tukang ronda di jam jalan besar. Kemudian Muhammad mendengar jeritan dari luar, lalu bangunlah Muhammad dari kasurnya. Kemudian dia membuka jendela dan menengok dari jendela. Lalu Muhammad melihat kebakaran di rumah tetangganya. Itu rumah sahabatnya yang bernama Ibrahim, yang biasanya dia bermain setiap hari. Kemudian dia turun berlari untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian dia masuk rumah itu melalui tengah-tengah kobaran api dan sampailah dia di kamar Ibrahim. Lalu dia memanggilnya. Lalu bangunlah Ibrahim dengan bingung dan panik. Kemudian Muhammad membawa Ibrahim keluar menuju jalan, dan semua orang pun berhenti melihat Muhammad. Mereka pun senang dan memuji Muhammad karena Muhammad telah menyelamatkan sahabatnya. Yang terakhir, kitab Kaifa bagaimana, Risalatun surat, Al-Qutubu beberapa buku, Duki cerdas, Istami' dengarkanlah, Mata kapan, Mustaku rindu, Abi ayahku. Berikut adalah terjemah ceritanya. Ahmad, Assalamualaikum ya Yusuf, bagaimana kabarmu dan sedang apa kamu sekarang? Yusuf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menulis surat untuk saudaraku Aziz. Ahmad, kamu tahu cara menulis tulisan sedangkan kamu masih kecil. Dengan umurmu ini, kamu benar-benar cerdas. Yusuf, aku belajar begini di madrasah dan tulis-menulis itu mudah. Akan tetapi, aku tidak menuliskan kalimat yang banyak. Ambil surat itu dan bacalah. Ahmad, baiklah, dengarkan ya, aku akan membacakannya untukmu. Teruntuk saudaraku Aziz yang perkasa, aku sudah tidak melihatmu dalam beberapa waktu. Lalu kapan kamu akan datang? Kamu sudah lama tidak kelihatan dan saya rindu kepadamu. Maka kemarilah segera. Ayahku, ibuku baik-baik saja dan mereka kirim salam untukmu, dan aku berharap kamu dalam keadaan baik-baik saja dari saudaramu yang selalu mencintaimu. Yusuf, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.